setiap tahun bulan Desember kami rayakan, yaitu kehadiran sendiri di bumi. Engkau Allah yang berkata tempat yang sangat tinggi, mau memilih kami di bumi, mendatangkan damai sejahtera. Nah itu Tuhan, pagi ini kami bersatu hati datang kepada-Mu yang kudus, bukan karena kebenaran kami, karena tidak ada sesuatu yang benar dari diri kami, tetapi karena Engkau yang sudah memudahkan kami. Kalau Roh Kudus berbicara bagi kami dengan jelas, menolong kami untuk memahami makna Natal dalam diri kami, sehingga Natal tahun ini menghasilkan perubahan dalam hidup kami dan melalui hidup kami dan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Dari mana? Oh, satu. Coba deh kalau tidak hero dulu. Kader. Itu dia minta Adil. Mainnya kasih Adil. Oke, shalom Bapak Ibu. Shalom. Jelas bagi kita bahwa arti dari Immanuel adalah Allah menyertai kita. Nah, firman Tuhan ini sebenarnya, oke, ceritain dulu kan. Firman Tuhan ini diucapkan siapa? Malaikat ya, kepada Yusuf. Itu pada waktu Yusuf mempertimbangkan untuk menceraikan Maria karena Maria mengandung, bukan dari benih Yusuf. Tetapi malaikat Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini sebenarnya adalah nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ratusan tahun sebelumnya. Kapan itu? Di masa pemerintahan Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda. Pada waktu itu Yehuda lagi diserang oleh persekutuan dua kerajaan, yaitu saudara dari Yehuda sendiri, yaitu Israel, rajanya waktu itu Rezin, dengan Raja Aram, Pekaya. Nah, lalu waktu itu Tuhan memerintahkan Yesaya untuk meneguhkan hati Raja Ahaz. Nah, Bapak Ibu, di masa perjanjian lama itu, ketika Nabi menyampaikan sesuatu, nubuat itu bisa ada jangka pendeknya, tetapi juga ada nubuat jangka panjangnya. Nah, firman Tuhan ini ada nubuat jangka panjangnya, yaitu nubuat tentang kehadiran hadiah buat umat manusia, yaitu sang bayi Natal, Yesus Kristus. Allah menyertai kita. Allah yang tinggal di tempat yang maha tinggi mau turun ke bumi, tinggal di antara kita manusia. Itu sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akal. Betul nggak? Di mana-mana orang itu menganggap Tuhan itu kan jauh, betul? Semua ajaran agama itu menganggap Tuhan itu jauh, begitu tinggi, tidak sanggup kita untuk mencapainya.
Dan bagi kita memang benar, Tuhan itu tidak sanggup untuk kita mencapainya. Tetapi beda yang diajarkan Kristen adalah Tuhan dan kita tidak sanggup mencapainya itu, justru Dia yang datang kepada kita. Amin. Haleluya. Itu bedanya. Orang lain berusaha membenarkan dirinya bahwa dia layak untuk dipuji, layak untuk dihormati, layak untuk masuk surga. Orang Kristen beda. Orang Kristen justru bilang, saya tidak akan pernah layak masuk surga. Nggak ada yang baik dari diri saya. Saya tidak layak untuk dikasih. Saya tidak layak untuk diampuni temuni. Sampai kapanpun juga saya tidak bisa dibenarkan, tidak bisa membenarkan diri saya sendiri. Tetapi hanya Tuhan yang bisa membenarkan kita. Hanya Tuhan yang melayani kita. Makanya sering saya bilang, kalau ada orang bilang kita jahat, kamu jahat. Kenapa dia? Oh sedih. Memang kita jahat. Ada yang kamu baik? Kalau dia bilang kamu egois, iya memang aku egois. Tapi jelek-jelek ini Tuhan sayang sama saya. Amin? Ya. Salah sama kiri kanan, Tuhan sayang sama saya. Tapi keluarga Pak Yones ada keluar dari keluarga. Pokoknya bintang lah keluarga Pak Yones. Ya, puji Tuhan. Dapat ya Bapak Ibu ya. Jadi tema kita adalah kita yang tidak layak ini dikasih hadiah Natal sama Tuhan, yaitu kita dilayakkan, kita didatangin, dan hebatnya bukan sekedar didatangin habis itu ditinggalin, tidak. Bukan isinya kok, apa kabar? Keluarga Pak Yones, ya, udah dadah. Sang bayi Natal ini datang dan tinggal bersama kita. Amin. Hidup di dalam hidup kita sampai kita kembali ke rumah mana? Rumah kami. Amin. Makanya tema ini saya lepas. Kemuliaan dari Allah yang Maha Tinggi itu datang ke bumi, memberikan damai sejahtera di antara kita, sehingga kita tidak perlu teriak-teriak kepada Tuhan. Dalam hati pun Tuhan dengar isian kita. Karena Tuhan di mana? Tuhan tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Allah menyertai kita. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bertanya, adakah yang ingin hidup sendirian di dunia ini? Oh, saya terlalu. Ada siapa yang tidak ingin hidup sendirian di dunia ini? Angkat tangan. Ya. Memang Tuhan dari awal tidak pernah ingin kita hidup sendirian. Betul? Jadi orang Kristen tidak pernah diajarkan Tuhan bertapa di atas gunung atau masuk dalam hutan. Tidak. Tuhan ingin kita ini selalu bersekutu. Kita memang diberikan perasaan oleh Tuhan untuk tidak ingin sendirian. Kita butuh orang yang menyertai kita. Nah, kalau kita ditanyakan siapakah yang paling Anda inginkan untuk tinggal bersama dengan Anda, untuk menyertai Anda, siapa orang itu? Saya harap jawabannya bukan istri atau suami Anda, tetapi suami. Kenapa? Kita baca Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat yang ke-20.
Dapat ya? Oke. Oke, kita baca bersama-sama ya. Dengan suara yang keras. 3, 2, 1. Dan jangan melakukan segala sesuatu yang telah diberitakan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ayat 18 ya, mundur Pak. Dapat ada 18-nya? Oke. 3, 2, 1. Yesus mengenai mereka kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita butuh Yesus? Lebih daripada siapapun juga, lebih dari apapun juga, karena Yesuslah yang punya. Kalau Yesus yang punya kuasa itu menyertai kita, apakah ada yang kurang? Apakah ada yang kurang lagi? Tidak ada. Dia dengan hidup kita, Dia menolong kita, Dia tempat kita mengaju, Dia sumber pengharapan kita. Kita baca ya, Mazmur 23 dan kita nyanyikan. Ada HP, apa lagi itu meskipun kita akapela aja ya. Kita akapela. Kita nyanyikan di masa lalu, ya sampai sekarang juga ya, orang Yahudi, orang gereja timur itu membaca Mazmur itu dinyanyikan seperti sudah kita mengaji. Nah, tapi kita menyanyikannya dengan gaya modern. Oh ya, Mazmur 23 Tuhan. Oke, ya, coba yang bawa kita atau HP suci. Mazmur 23 ya. Dapat? Mazmur 23. Ya, kita nyanyikan lagu ini ya. 3, 2, 1. Tuhan takkan kekurangan aku. Kalau Yesus menyertai kita tidak akan pernah. Dia membalikkan aku di padang yang berlumpur.
Bapak Ibu perhatikan. Ada yang kurang lagi nggak? Nggak ada yang kurang lagi. Kalau Tuhan menyertai kita, dalam tengah kesalahan sekalipun kita tidak perlu takut balik. Oke? Natal mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian, Bapak Ibu. Kalau kita kan hadiah-hadiah kecil, kalau kita kan pohon Natal, harusnya itu mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah memberikan kita hadiah. Hadiah terbesar yang bisa kita dapatkan dari Tuhan, yaitu Tuhan sendiri yang mau menyertai kita sepanjang hidup kita. Jadi kalau kali ini kita punya banyak masalah, ada yang punya banyak masalah, jadi saya tahu. Kita tidak perlu selalu tahu ya, Tuhan mau bawa kita kemana, nggak perlu selalu tahu, dan nggak akan pernah bisa berkemana. Tapi cukup satu yang kita tahu, Tuhan bersama kita. Amin. Ya. Mari kita masing-masing jalan-jalan bersyukur kepada Tuhan. Mari mengucap syukur panjang tahun ini. Suka, duka, semua masalah kita, semua suka kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita sampai akhir. Ya, masih kita berdoa. Nanti juga itu sendiri dalam kamar. Kemarin ada kalimat yang indah ya. Saya nggak tahu Pak Lukas yang menyebutkan atau Mas Michael, bahwa keterbatasan kita untuk meyakini kehadiran Allah itu terbantu dengan penampakan fisik seperti penghormatan. Bahkan banyak juga Bu Lukas yang pokoknya Natal ya, kado-kado Natal, salib, itu tidak menyembah kan? Tidak menyembah. Tapi itu sebenarnya membantu kita untuk menyadari bahwa Allah ini. Amin. Ya. Jadi setiap kita melihat ada salib, ada pohon Natal, ada pernik-pernik, ya, yang menyatakan kehadiran Tuhan, harus mengingatkan kita kembali bahwa saya tidak pernah. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, nah kalau Tuhan menyertai kita, berarti kan itu bareng ya, betul Bapak Ibu ya? Kalau Tuhan beserta dengan kita itu kan bareng. Pertanyaannya, siapa yang ikut siapa? Tuhan yang ikut kita, sehingga Tuhan menyertai kita. Ayo Tuhan, saya ke sana. Ayo ikut serta yang ikut. Atau kita yang ikut Tuhan. Ayo adil. Ayo adil. Ayo berjalan. Ikut aku. Yang pantas yang mana Bapak Ibu? Yang pantas dan pasti membawa kebahagiaan yang mana? Tuhan ikut kita atau kita ikut Tuhan? Nah, itu yang seringkali kita orang percaya tidak sadari. Jadi Tuhan menyertai kita itu juga ada konsekuensinya. Kalau mau Tuhan menyertai kita, kita harus ikut Tuhan. Kalau kita nggak ikut Tuhan, jangan bilang Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tapi Tuhan tidak menjadikan kita robot. Kita diberikan kebebasan. Anda mau di
ikut Tuhan. Kalau enggak mau ikut jalan sendiri, ya jangan salahkan Tuhan. Kan ada orang yang bilang Tuhan tidak ada karena kejahatan ada. Kalau seandainya Tuhan ada, kejahatan tidak ada. Banget. Lah kejahatan itu ada karena kamu nggak mau ikut Tuhan. Kalau semua orang ikut Tuhan, nggak akan ada kejahatan di muka bumi. Immanuel, Allah beserta kita itu baru benar-benar nyata dalam hidup kita kalau kita ikut Tuhan. Dan mengikut Tuhan itu gampang atau tidak Bapak Ibu? Tidak gampang. Kenapa? Kenapa tidak gampang Bapak Ibu? Karena kita masih hidup dalam tubuh yang tidak sempurna. Hati kita ingin selalu bertobat, betul? Hati kita selalu ingin ikut Tuhan. Tapi kedagingan kita ini melawan, tidak mau. Karena kita ingin memuaskan hawa nafsu kita. Kita ingin kaya, kita tidak ingin hidup susah. Kita ingin makan enak terus. Kita ingin punya segala-galanya. Ada orang di luar sana yang nggak cukup kalau istrinya cuma satu. Dan itu membuat kita memilih jalan sendiri. Nah, coba kita baca Galatia 5 ayat 17 supaya kita bisa membantu kita memahami. Dia juga ingin bicara. Galatia 5 ayat 17. Berapa? 17 ya Pak? Oh, oke. Kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu. Galatia 5 ayat 17. 3, 2, 1. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu inginkan. Bapak Ibu, kita ini manusia yang baik. Akal pikiran kita tidak akan pernah bisa memahami maksud Allah tersebut dalam hidup kita. Daging kita ini lemah. Tidak selalu fisik kita itu cukup kuat. Kita rasakan ya untuk melakukan apa yang Tuhan ingin untuk kita. Sehingga ketika Tuhan ingin kita melakukan itu, kita merasa takut. Ketika Tuhan ingin kita terus berjalan maju, kita memilih berhenti. Tidak ada tahan. Ketika kita disuruh Tuhan untuk selalu bergembira, kan Tuhan gitu. Serahkanlah hidupku kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan itu. 5 menit oke gembira, 1 hari oke gembira. Tapi masalahnya datang terus. Akhirnya kita kehilangan suka. Hati kita terus ingin mengikuti firman Tuhan, tetapi kedagingan kita melawan. Sehingga kita seringkali menjadi. Ada hal dari sejak saya muda ikut Yesus, saya selalu diingatkan hidup itu sudah mati. Tapi justru karena kesederhanaan yang orang maksudnya sederhana itu ikut kata Tuhan. Meski tidak masuk di akal kita, meskipun hati kita tidak terima, meskipun badan kita rasanya sakit,
Meskipun kebencian rasanya memuncak, Tuhan lihat ampun. Meskipun duit kita terbatas, Tuhan suruh kasih, ikut saya. Sederhana. Ikut saja Tuhan. Tapi kan nggak begitu kan? Pikiran kita nggak begitu kan? Kita menggunakan logika kita. Masa sih Tuhan